An-Nur Travel, pilihan yang terbaik, jalan cahaya menuju Baitullah, dana aman syariah, insya Allah ibadah pun berkesan. An-Nur Travel, pilihan terbaik, insya Allah jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur Travel, pilihan tepat, sempurnakan ibadah umroh Anda bersama kami di Travel An-Nur. An-Nur Travel, pilihan tepat. An-Nur Travel, pilihan tepat. Pilihan terbaik untuk menuju Baitullah. Kami An-Nur Travel siap melayani Anda. Ibadah berkesan khusyuk di jalan cahaya, insya Allah berkah untuk kita semua. An-Nur Travel, pilihan tepat bukan pilihan nekat. Keberangkatan dijamin aman dan syariah. Ibadah umroh haji pada jalan cahaya, kami An-Nur Travel setia untuk Anda. An-Nur Travel, kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia, melayani tamu Allah di jalan cahaya, aman syariah menuju Baitullah. Kami siap melayani amanah perjalanan suci Anda, melayani tamu Allah menuju Baitullah dengan setia ikhlas lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, yang kami hormati CEO PT An-Nur Ma'arif Al-Mukarram Bapak Haji Bunyamin Yabid LCMA. Yang kami muliakan, yang kami hormati Kepala Bidang Penyelenggaraan Umroh Haji Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Haji Afif SAG MAG. Yang kami muliakan, yang kami hormati Ketua Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Andi Adirus LCMA. Yang kami muliakan, yang kami hormati keluarga besar atau yang mewakili CEO PT An-Nur Ma'arif Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Rahmat Salim, serta seluruh jamaah PT An-Nur Ma'arif PT Jenewa Rabban Wisata tanpa terkecuali, insya Allah sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabiyyil karim sayyidina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana ibnu bin abdillah la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu hadirin seluruh keluarga besar PT An-Nur Ma'arif PT Jenewa Rabbani Wisata tanpa terkecuali, insya Allah sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Rabbul Alam, Zat Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah di kesempatan sore dan barokah hari ini, kita sama hadir dalam indah dan hangatnya nuansa silaturahim, dalam momentum penuh kebahagiaan, momentum penuh keberkahan dalam rangkaian manasik akbar umroh dari keluarga besar PT An-Nur Ma'arif PT Jenewa Rabbani Wisata. Boleh tepuk tangan yang meriah di kesempatan sore dan barokah hari ini. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan, para jamaah yang kami muliakan, salam berbingkai sholawat tak lupa kita haturkan atas keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak untayan kalimat sholawat di kesempatan sore dan barokah hari ini, insya Allah
mampu menghantarkan kita semua yang hadir masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin seluruh jamaah yang kami muliakan, mengharapkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut sejenak kita mendiamkan lisan, menenangkan hati, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Hadir bersama kita figur Qori tingkat nasional terbaik Sulawesi Selatan. Kepada Qori Ustadz Muhammad Afandi SHI, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك
واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan baik kita yang mendengarkan insyaallah sama mendapatkan rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin seluruh jamaah yang kami muliakan. Selanjutnya bersama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu hadirin seluruh jamaah yang kami muliakan, selanjutnya bersama kita akan mengikuti melihat penayangan video profil dari PT An-Nur Ma'arif. Masa depan yang cerah dimulai dari sebuah komitmen dan dorongan untuk memberi yang terbaik. Dengan semangat itu, PT An-Nur Ma'arif hadir menjadi referensi terbaik untuk tamu-tamu Allah. Waktu demi waktu kami terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kami terhadap umat dengan satu komitmen untuk memberi yang terbaik untuk tamu-tamu Allah. Sebagai penyelenggara haji dan umrah terbaik nasional, PT An-Nur Ma'arif terus maju dan mendorong anak perusahaannya untuk mengambil peran dalam pelayanan terbaik kepada umat. Melalui komitmen, inovasi, dan dukungan yang ada, PT An-Nur Ma'arif sanggup menghadirkan pelayanan yang prima dan konsisten. Kiprah lebih dari 23 tahun menjadi pelayan tamu-tamu Allah, dibarengi dengan ragam pengakuan dan penghargaan tingkat nasional. Kami yakin atas izin Allah akan mampu terus menjadi mitra ibadah terbaik untuk umat.
PT An-Nur Ma'arif, referensi haji dan umrah. Cerdas, karena kami pilihan tepat, bukan pilihan nekat. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat keluarga besar PT An-Nur Ma'arif PT Cine Warabani Wisata di kesempatan sore hari ini. Saya mengutip kalimat beberapa bulan yang lalu dari Alena Tomalebita, Andre Guruta, Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang beberapa bulan yang lalu sempat mengisi manasik haji dari PT An-Nur Ma'arif sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Andre Guruta Haji Bunyamin Yapit. Beliau mengatakan bahwa petugas travel adalah petugas yang sangat suci. Dan kenapa mengatakan seperti itu? Karena beliau adalah mengurus para tamu-tamunya Allah. Begitulah tadi kalimat yang disampaikan dari beliau travel dari An-Nur, bahwa referensi terbaik untuk para tamu-tamu Allah. Tentunya An-Nur pilihan tepat, bukan pilihan nekat, referensi umroh cerdas. Boleh tepuk tangan yang meriah di kesempatan hari ini. Bapak Ibu hadirin seluruh jamaah yang kami muliakan. Selanjutnya sambutan oleh CEO PT An-Nur Ma'arif kepada Alena Tomalebita, Andre Guruta, Kiai Haji Bunyamin Yapit LC.MA dengan hormat disilahkan. Banyak Pak Moderator yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelumnya saya mohon maaf, saya masih di Kairo. Yang saya hormati Pak Kabid Haji Provinsi Sulawesi Selatan, kami Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh sahabat saya Pak Afif. Terima kasih banyak. Pak Afif sudah berkenan hadir di hari libur, hari Minggu, hari Ahad. Kakanwil Kementerian Agama masih ingin melepas jemaah umroh akbar ini. Itu berarti bahwa teman-teman Kementerian Agama selalu memantau dan mensupport An-Nur. Tentunya selama itu baik. Jadi kehadiran Pak Kanwil atau Pak Kabid dalam hal ini sahabat Pak Afif itu berarti bahwa Kementerian Agama atau pemerintah hadir di acara kita ini. Pemerintah hadir dalam umroh akbar ini, senantiasa hadir memantau An-Nur dan mensupport An-Nur. Terima kasih banyak Pak Kanwil, Pak Kabid Haji Provinsi Sulawesi Selatan. Dan perlu saya sampaikan kepada jemaah saya semua bahwa sekarang ada kasus yang sekarang terjadi di Madinah, tapi ini orang Medan. Tapi mungkin saja terjadi juga di Makassar, tapi alhamdulillah keluarga kita, atau itu terjadi di Sulawesi Selatan, tapi akan terjadi. Apa itu? Ada jemaah sekarang terlantar di Madinah. Sekarang minta perlindungan ke saya, dan saya sudah minta perlindungan ke KBRI atau KJRI. Dia tidak bisa membayar hotel, paspornya ditahan, dan tidak bisa pulangkan jemaahnya. Karena travel ini sudah banyak hutangnya sama hotel, sudah banyak hutangnya sama vendor yang ada di Arab Saudi. Sehingga mau tidak mau jemaah tahan paspornya. Siapakah yang seperti ini? Mungkin orang ini baik, tapi karena keadaan membuat jemaah korban. Kenapa itu? Karena itulah yang membuat 5 gratis 1, 3 gratis 1, umrah di bawah standar. Seperti itulah sebenarnya. Awal-awalnya berangkat, ya, tapi Bapak Ibu tidak tahu bahwa hotelnya Bapak Ibu itu, makannya Bapak itu belum dibayar sama mereka yang travel itu. Kita lihat yang zahir saja, tapi padahal travel orang yang membayar 5 gratis 1, 3 gratis 1 itu belum terbayar. Makanan belum terbayar.
Kira-kira makanan yang sudah kita makan terus belum dibayar halal kan tidak bayar. Ya makanya aku kasih tahu Ki, supaya kita sampaikan ke jemaah kita, ke keluarga kita, ke orang kita, bahwa sistem 5 gratis 1, 3 gratis 1 itu ujung-ujungnya bermasalah. Kalau tidak bermasalah sama jemaah, bermasalah kepada hotel, bermasalah kepada vendor yang ada di Arab Saudi. Makanya An-Nur, pilih-pilih, An-Nur kan sekelas vendor. Ini saya sampaikan Pak Kanwil semua, bahwa kehadiran Pak Kanwil ini insya Allah saya tidak kecewakan, bahwa An-Nur dipastikan dengan izin Allah tidak seperti itu. An-Nur tidak terpengaruh, yang mau jual murah silahkanlah. An-Nur tidak terpengaruh itu, dan inilah yang dilakukan teman-teman kita dari berbagai kabupaten kota provinsi di Indonesia oleh An-Nur. Terima kasih banyak Pak Kanwil, insya Allah dia mengkesiri Kementerian Agama. Saya nggak akan melanggar ketentuan pemerintah sampai menjual korupsi. An-Nur tidak ada di situ. Insya Allah. Yang saya hormati juga Kakanda Ketua ICAP, Ketua Alumni Cendekiawan Timur Tengah, yang juga Ketua PPDDI, yang juga Waret Buah Bukin Alaudi Makassar, yang juga Dewan Syuriah PWNU Sulsel Kakanda Kiri Dr. Haji Andi Adrus. Terima kasih banyak Kanda. Saya sekarang berada di Mesir Kanda. Mesir di Egypt. Saya berada di Tajamu. Alhamdulillah dengan izin Allah, teman-teman vendor Arab Saudi, pengusaha Arab Saudi, pengusaha hotel Arab Saudi, teman-teman saya itu berlomba-lomba membantu saya di Arab Saudi, Mesir sini. Saya dikasih sopir pribadi, mobil pribadi, apartemen mewah, itu free. Kenapa? Itu karena nama besarnya An-Nur. Siapa yang menyebabkan nama besar An-Nur? Jemaah semua. Jadi saya di sini lagi membangun komunikasi dengan Syekh Ashar. Kebetulan saya diamanahkan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Hasadiyah, PLT Mudir Mahal Ali. Kita ada program membawa anak-anak kita belajar yang tamat Mahal Ali, yang berprestasi, saya bawa ke Mesir untuk belajar di ulama-ulama Azhar. Ini yang saya lakukan di sini, dan teman-teman saya alhamdulillah pengusaha-pengusaha Arab Saudi yang kebangsaan Mesir itu banyak membantu. Ada yang membantu saya 50.000 pong, ada yang membantu saya $1.000, ada yang siap membantu sembako setiap bulan. Inilah kehadiran saya di sini Bapak Ibu semua, itu berkah An-Nur. Jadi An-Nur ini kita bawa berberkah bukan untuk jemaah saja, tapi untuk mahasiswa. Inilah hikmahnya Pak Ketua ICAP, kita selalu hadirkan di manasik An-Nur itu. Salah satu buktinya bahwa Bapak Ibu yang ada anaknya yang mau sekolah di Mesir, saya rasa tidak susah. Anaknya, keluarganya, dimanapun berada yang mau lanjut sekolah di Kairo, apakah itu di Azhar, apakah itu di Ainu Syams, apakah itu di Jamiatul Qahirah atau universitas lainnya, insya Allah tidak susah. Melalui Ketua ICAP, melalui An-Nur, insya Allah tidak susah. Dan inilah berkah An-Nur, kita menebar berkah sampai negeri Kinana sini. Makanya ada program An-Nur, An-Nur from Azhar to Azhar. Saya dan Pak Ketua ICAP dari Azhar, dan akan mengembalikan dana sebagian jemaah itu ke Azhar. Jadi anak-anak yang kita bawa ke sini beasiswa 100%, tiketnya, rumahnya, makannya, itu 100%. Dari mana kita ambil? Itulah dari Yayasan Pondok Pesantren Hasadiyah, dari Pondok Pesantren Hasadiyah. Sumbernya dari mana? Sementara dari An-Nur dan teman-teman mitra bisnis An-Nur yang ada di Arab Saudi yang berkebangsaan Mesir. Sekali lagi ini berkah untuk An-Nur, berkah dari An-Nur. Semoga
kegiatan kita ini, ke program kami ini ada amal jariahnya untuk jemaah An-Nur atau ex-jemaah An-Nur, karena sumber dananya sebagian kita ambil dari sana. Sekali lagi terima kasih banyak Kakak Dr. Andi terus berada di Mesir ini. Saya masih ingat, jadi kita kembali muda karena masa muda kita banyak dihabiskan di Kairo. Jadi saya sudah kurang lebih 9 hari di sini. Sekali lagi terima kasih banyak Anda, dan terima kasih banyak tim An-Nur, tim media An-Nur sudah mempresentasikan yang luar biasa. Terima kasih banyak anak-anak saya An-Nur, An-Nur Saudi, An-Nur Makassar, An-Nur Sidrap. Terima kasih banyak. Di layar ini ada adik kita dari petugas-petugas yang sempat hadir, petugas Arab Saudi, ada Rahmat Hidayat, ada Fadli, ada Rafidah. Inilah An-Nur, sistemnya Pak Kanwil sudah jalan. Alhamdulillah, hampir saya tidak dibutuhkan lagi di An-Nur. Tapi tiap pagi kami selalu meeting dengan An-Nur. Ada meeting kami meskipun online, ada meeting kami hampir setiap pagi, hampir setiap minggu, hampir setiap grup. Kita selalu arahkan anak-anak kami. Alhamdulillah, dengan sistem seperti ini saya bisa mengabdi di NU, saya bisa mengabdi di Asadiyah, saya bisa mengabdi di DBI, saya bisa mengabdi di dunia lain dalam bentuk pengabdian. Dan itu semua semoga ada berkahnya untuk jemaah An-Nur semua, insya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak adik-adik An-Nur, An-Nur Saudi, An-Nur Mekah, An-Nur Madinah, An-Nur Makassar, An-Nur Jakarta, An-Nur Hidrat, dan An-Nur dari seluruh daerah. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya selalu katakan, menghandle jemaah besar, jemaah banyak dengan rapi dan teratur, itu hanya bisa dilakukan oleh tim yang hebat. Mengatur jemaah 40, 400 itu beda. Kalau ada travel mengatakan hebat, ya mungkin jemaahnya cuma 1 bus. Tapi coba 10 bus, tapi enggak. Itu adanya di An-Nur. Sama Kuman Nasuki, kucing dini balik nasu, pakai semua, asal semua apa sikuk bungkusnya, sikuk pecenya, begini garamnya, begini kunyitnya. Tapi coba masak 1 truk, pasti sudah beda rasanya. Nah, An-Nur meskipun jemaah dalam bentuk umrah akbar, kami masih jamin aman, jamin teratur, jamin rapi. Kenapa? Alhamdulillah, anak-anak kita sudah dibekali. Ini dibuktikan bahwa tanpa saya pernah terlibat langsung, alhamdulillah rapi. Alhamdulillah rapi. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut. Oh, Bunyamin tidak ada. Bapak Ibu tidak masuk umroh, haji sama Bunyamin, enggak. Bapak Ibu masuk kepada An-Nur. Jadi suatu saat An-Nur sudah Bunyamin sudah meninggal, An-Nur masih jalan. Kenapa? Nah, itulah di setting seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih banyak jemaah saya yang dari Ternate, Pak Fahmi, terima kasih banyak. Yang dari Sulawesi Barat, Anjirnya, terima kasih banyak. Yang dari Sidrap, terima kasih banyak. Yang dari mana lagi? Yang saya mau sebutkan dari Bonen, terima kasih banyak. Dari mana lagi? Saya lihat dulu. Beginilah Pak Kanwil, saya juga kurang tahu kalau tidak diinformasikan bahwa siapa jemaah ini, karena sistem An-Nur sudah persiapan the next generasi. Jadi An-Nur ini sudah menyusun strategi generasi kedua. Saya generasi pertama, An-Nur sudah disetting generasi kedua. Sekali lagi ada teman-teman kita dari Dewan, anggota Dewan DPR, Jennifer, terima kasih Pak Dewan sudah mempercayakan An-Nur. Mohon teman-teman, An-Nur artinya kalau bukan kita yang menghargai pejabat kita, kira-kira siapa lagi? Ini anggota teman-teman di Saudi, tolong perhatikan, kalau bukan kita yang menghargai pejabat kita, kira-kira siapa lagi? Tapi ini orang Jawa. Jadi kami tidak membedakan pelayanan, tapi kita tetap menghormati orang-orang kita dalam bentuk legislatif, pejabat, kira-kira begitu.
kami tidak membedakan, tapi kita harus punya syuur, punya rasa ya, untuk memberikan pelayanan kepada pejabat-pejabat kita dan jemaah kita tentunya. Para jemaah saya dan para tamu undangan, An-Nur, Pak Kamil, Kakanda Dr. Adiatrus, yang saya hormati dan saya banggakan, saya dengan izin Allah, insya Allah memastikan besok jemaah kita terbang. Ini grup charter satu pesawat. Meskipun pesawatnya tidak full, kita hanya kurang lebih, kita masih ada kursi kosong kira 80, tapi boleh kita katakan pesawat ini terisi 80%. Insya Allah jemaah masih terbang. Jemaah kita pastikan terbang dengan izin Allah, dengan doanya Kakanda Dr. Andrus, doanya kita semua. Jemaah kita ini insya Allah terbang besok. Makassar langsung Jeddah jam 9 pagi besok insya Allah. Dan kemudian 5 hari Madinah, 5 hari Mekah, dan tetap seperti biasanya Andrus memberikan layanan gratis untuk ziarah ke Taif, ziarah ke mana tuh, ke pusat Al-Quran. Nanti makannya itu di Taif. Jadi Andrus tidak segan-segan. Kalau traktir jemaah cuma 20-30 itu biasa, tapi traktir jemaah satu pesawat itu luar biasa, dan adanya di An-Nur. An-Nur tidak main-main dan servis jemaah. Bisa dibayangkan, mentraktir satu pesawat jemaah makan. Itu adanya di An-Nur. Kalau travel yang lain mah mungkin berpikir traktir jemaah makan di Taif satu pesawat, ya kan? Adanya di An-Nur. Kita membuktikan bahwa kita tidak main-main dalam melayani jemaah. Tidak mungkin An-Nur bertahan 24 tahun kalau main-main. Makanya terima kasih banyak jemaah saya semua, terima kasih banyak Kakanda Dr. Andrus, doa atas semua Pak Kamil. Di tengah banyaknya travel sekarang, An-Nur ternyata masih pilihan utamanya umat. Kita tepuk tangan dulu. Banyaknya travel sekarang, banyak sekali travel sekarang. Sampai itu banyaknya juga travel sekarang. Apa namanya? Di Arab Saudi sudah habis. Ada travel Makkah Madinah, ada travel Musdalifah, ada travel Mina, ada travel Riyadh. Banyak sekali. Semua nama di Saudi sudah habis diambil travel namanya. Nama orang lagi sekarang sudah habis nama orang, mungkin pindah nama burung. Nama burung diambil travel. Begitulah banyaknya travel. Tapi ternyata An-Nur masih bisa memberangkatkan umrah akbar satu pesawat dan padat. Itu berarti An-Nur masih di hati umat. Dan ini yang harus kita hargai dan harus kita bayar kepada jemaah kita semua. Anak-anak semua yang ada di Arab Saudi, saya mohon bagian keuangan jangan pernah kikir mengeluarkan dan menservis jemaah, supaya Allah juga tidak kikir berpikir memberikan kita rezeki. Dan itu yang kita lakukan di An-Nur. Alhamdulillah kami tidak pernah berpikir lagi menyumbang ke pondok pesantren, menyumbang ke hal-hal pendidikan yang baik. Karena kenapa? Semoga Allah, penduduk-penduduk langit bagi sama kita. Semoga penduduk langit juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan kita. Bukan hanya penduduk bumi, tapi kita menggerakkan penduduk langit. Beradaan saya di sini mengabdikan hidup saya, meninggalkan keluarga, itu bagaimana menggerakkan langit, penduduk langit. Anak-anak kita bantu di sini, anak-anak mahasiswa kita bantu, baik yang dari Sulawesi, yang dari Asadiyah, yang dari DDI, bahkan di seluruh Nusantara kami bantu. Nanti malam ini ketua PPMI akan datang ketemu saya. Kami akan bantu. Kenapa? Itulah cara-cara kami bagaimana kami menggerakkan penduduk-penduduk langit untuk kemaslahatan jemaah juga, kemaslahatan An-Nur, lebih-lebih kemaslahatan umat. Sekali lagi Pak Kamil mohon lepas jemaah kami, Kakanda Diatus mohon pimpin doakan kami lancar 100% bersama berangkat dan bersama pulang. Jemaah saya tolong kita berpikir bahwa 5 gratis 1,
3 gratis 1, umrah di bawah standar, itu sesungguhnya umrah buat waktu. Makanya An-Nur, Pak Kanwil, kita ada travel Dafah, di sini ada Dafah, di sini ada travel 3, saya perlu maaf, saya lupa perkenalkan, di sini ada 3. Jadi An-Nur sudah menggerakkan 3 anak perusahaannya. JRW itu low ekonomi, tapi ada juga Dafah. Dafah ini travel saya juga, itu anak perusahaan An-Nur juga, itu di bawah harganya di bawah JRW, supaya bisa mengimbangi harga-harga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Dafah hadir untuk memberikan solusi agar supaya jangan masyarakat tergiur dengan 5 gratis 1, 3 gratis 1, udah di bawah standar 21 juta, 22 juta. Pada hakikatnya itu menyengsarakan hotel, karena dia tidak bayar. Makanan tidak bayar, utang. Masa kita sudah makan makanan kemudian belum dibayar oleh travel tak? Saya kan tidak tahu Pak, makanya aku kasih tahu Ki, bahwa jangan masuk seperti itu. Nanti makan di perut haram. Masa kita berangkat umroh belum lunas yang kita makan? Makanya hindari begitu Pak. Jangan masuk yang begitu. Ini Pak Kabit sudah WA, sudah hubungi kami semua untuk minta harga standar. Itu buang waktu Pak itu. Jemaahnya berangkat iya, tapi kita tidak tahu kita tidak tahu secara detailnya. Ini sudah ada korban. Kenapa saya tahu? Karena keluarga teman saya yang dari Medan, saya supaya ini pulangkan. Saya sudah mau pulangkan, belikan tiket sendiri, tapi paspornya ditahan hotel karena tidak bayar hotel. Itulah. Makanya Dafah ini hadir untuk mengimbangi hal-hal seperti itu. Jadi An-Nur boleh saya katakan, An-Nur itu boleh dikatakan referensi umrah cerdas. Kenapa? Travel lain banyak ciplak cara An-Nur. Secara tidak langsung, An-Nur itu dipelajari oleh yang lain. Cara konten kreatornya, cara editingnya, cara publiknya. Yang pertama pasang baleho itu di Sinden Rapang An-Nur. Yang lain cuma ikut. Ya kan? Coba lihat IG-nya An-Nur, bandingkan dengan yang lain. Cantik-cantik kan IG-nya An-Nur. Kayaknya ada travel sekarang baru belajar konten kreator. Nah, An-Nur sudah jauh lompat. An-Nur sudah buat persiapan sudah jalan 2 tahun 3 tahun GRT. Ada yang cipta lagi buat perusahaan baru lagi mencipta caranya An-Nur. An-Nur sudah lompat yang ketiga pakai Dafah. Jadi jemaah saya semua, insya Allah An-Nur tidak main-main dalam melayani. Jemaah sekali lagi terima kasih banyak Pak Kanwil, mohon lepas jemaah kami, terima kasih banyak Kakak Anda terus, mohon doakan kami, terima kasih banyak teman-teman DPR dari Jenepoto, terima kasih banyak kepercayaannya. Kehadiran Bapak DPR memberikan bukti nyata bahwa sedangkan pejabat masuk di An-Nur, apalagi yang bukan pejabat, percayalah teman-teman dari Ternate, Pak Fahmi, orang luar saja percaya, bagaimana dengan orang dalam. Teman-teman dari Sulawesi Barat, Ibu Erni dan satu persatu di Sitra, ada Hamsiani, ada banyak yang kami sebutkan. Terima kasih banyak bantuannya. Mudah-mudahan bantuan Bapak Ibu ini mendapat amal jariah, karena sebagian yang kita dapatkan di An-Nur ini kita sumbangkan untuk jalan Allah. Sekali lagi terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. mengambil waktu yang banyak. Semangat sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih Ayahanda Andri Guruta Kiai Haji Bunyamin Yafid LCMA selaku CEO PT An-Nur Ma'arif. Bapak Ibu hadirin seluruh jamaah yang kami muliakan, selanjutnya sambutan mewakili keluarga besar CEO PT An-Nur Ma'arif kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Rahmat Salim, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah.
الذي تتم بنعمته الصالحات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita banggakan, Bapak yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang sempat hadir dan membersamai, yang kita ta'zimi bersama Kakanda Ketua ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah, yang selalu dan setia hadir dalam membersamai kami. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi Ibu Direktris PT An-Nur Ma'arif yang sempat hadir, serta teman-teman, sahabat-sahabat petugas yang sempat hadir, dan teristimewa kepada para calon jamaah umrah yang insya Allah dengan izin Allah insya Allah akan berangkat pada besok pagi insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin inilah kalimat yang paling pantas kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini masih menitipkan berbagai macam nikmatnya pada kesempatan kali ini, sehingga insya Allah kita masih bisa menyaksikan para calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala, tamu Rasulullah, dalam rangkaian kegiatan pelepasan dan manasik pada kesempatan kali ini. Selanjutnya salawat dan taslim kita curahkan dan kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu, para tamu Allah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Bapak yang mewakili ke Kanwil dan ke Kandekdus, yang perlu kami sampaikan bahwa hal yang telah disampaikan tadi oleh Bapak CEO PT An-Nur Ma'arif sejatinya adalah sebuah pesan harapan dan sebuah semangat yang luar biasa, bahwa An-Nur segmentasinya sekarang ini adalah bagaimana membuat jamaah itu bukan hanya sekedar menjadi tamu Allah, tapi bagaimana membuat jamaah kita itu cerdas. Dalam artian adalah bahwa keberangkatan dari pemberangkatan awal musim sampai saat ini di An-Nur itu, di JRW itu memang sudah by system. Artinya setiap pemberangkatan itu selalu teratur, karena kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada kami itulah yang menjadi harga yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahwa apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini sejatinya adalah bentuk rasa tanggung jawab kita sebagai pihak penyelenggara yang dititipkan amanah untuk menjadi wasilah ataupun media dalam memudahkan dan mengantar para calon tamu Allah Subhanahu wa taala itu. Olehnya itu perlu kami sampaikan juga terkait bahwa insya Allah di pemberangkatan kali ini kita akan ada sebanyak 320 jamaah yang insya Allah akan berangkat itu besok pagi. Kemudian agenda itu sudah tertata dan sudah tersistem dengan baik. Jadi setiap tim itu sudah standby di tempat kerja masing-masing, baik di bandara, kemudian di pihak hotel, Madinah dan sebagainya, itu sudah disiapkan insya Allah. Kemudian yang perlu juga kami informasikan bahwa sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak pimpinan kami, bahwa insya Allah segmentasi selanjutnya di kita itu adalah bagaimana memperkenalkan program umrah yang masih aman tapi masih low budget. Artinya bahwa jika JRW ini sudah dikenal, sudah jalan hampir 3 tahun, maka insya Allah ke depannya, bahkan sekarang ini kita sudah ada Dafatur. Jadi Dafatur ini adalah anak perusahaan dari PT An-Nur Ma'arif juga, yang insya Allah masih dalam standar kategori aman. Ada yang bertanya, bagaimana dengan hotelnya ketika masih berada di bawah harga JRW? Perlu kami sampaikan bahwa hotel yang dipakai oleh Dafa nanti itu adalah hotel yang masih bisa diakses dengan jalan kaki,
kita tidak pakai shuttle Pak. Jadi kita tidak pakai hotel yang menggunakan shuttle dari hotel ke masjid, tapi hotel dari masjid ke hotel itu masih bisa diakses jaraknya, meskipun harganya masih di bawah harga JRW, tapi insya Allah masih aman. Kenapa? Karena itu tadi yang disampaikan oleh Bapak pimpinan kami, bagaimana kita mengsegmentasikan pasar harga travel ini, harga pasar ini pada hal-hal yang masih bisa diterima oleh akal sehat kita. Olehnya itu, saya ingin menitip pesan bahwa kepada para calon jamaah kami, saya punya pesan bahwa jadilah orang yang mendapatkan predikat mabrur. Artinya apa? Ketika kita berangkat dengan niat yang baik, maka kita azamkan pada diri kita, semoga akan ada perubahan yang terjadi pada kehidupan kita. Kita bawa hati kita bawa kalbu kita untuk menjadi tamu Allah, agar apa yang kita inginkan, doa-doa yang kita panjatkan, harapan yang kita azamkan, insya Allah itu akan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, semoga kita semua yang berada di tempat ini ataupun para calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan berangkat dengan penuh keselamatan, akan kembali dengan penuh keselamatan, dan pada intinya gelar mabrur itu pun insya Allah kita akan dapatkan. Olehnya itu, terima kasih banyak atas kepercayaan tak semua, terima kasih banyak atas amanah tak semua. An-Nur tidak akan seperti ini tanpa kepercayaan kita semua. Paling tidak Bapak dan Ibu, kita masuk di An-Nur bukan hanya sekedar membesarkan An-Nur, tapi paling tidak bahwa apa yang telah kita masukkan di An-Nur, insya Allah itu akan bisa banyak dinikmati oleh umat Islam pada umumnya, terutama dalam pendidikan ataupun masalah-masalah keumatan yang lain. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf jika sekiranya masih ada beberapa kekurangan, dan pada akhirnya kami meminta kepada Bapak yang mewakili Bapak Kekanwil insya Allah untuk melepaskan jemaah kami, dan kepada Kekandaan Dikdus kami minta doa-doa baiknya insya Allah untuk keberkahan acara kita pada kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiqi was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh jamaah yang kami muliakan, selanjutnya sambutan sekaligus pelepasan jamaah umroh insyaallah akan disampaikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Umroh dan Haji dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Afif SAG MAG. Kepada beliau dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan, kakanda saya CEO PT An-Nur Ma'arif Andre Geruta Kiai Haji Bunyamin M. Yafid. Baru beberapa pekan lalu saya ketemu beliau di Jakarta, karena mungkin kesibukannya jarang ketemu di Makassar, tapi sempat ketemu di Jakarta. Dan beliau tadi menyampaikan saat ini berada di Mesir. Begitulah adanya kakanda saya Bapak Kiai Haji Bunyamin. Di samping kesibukannya mengurus travel, karena beliau adalah CEO pimpinan utama dari PT An-Nur Ma'arif Group, beliau juga aktif dalam beberapa organisasi-organisasi Islam. Tadi sudah banyak disebutkan oleh beliau, aktif di Asadiyah, aktif di NU, aktif di ICAT, sehingga mungkin waktu untuk mencurahkan perhatiannya kepada jemaah itu mungkin sedikit berkurang. Tapi tadi beliau sudah menyampaikan bahwa generasi sudah ada, dipersiapkan dan sudah matang generasi pelanjutnya untuk melanjutkan bagaimana operasionalnya bisa berjalan, bisa melayani jemaah dengan baik. Yang saya hormati pula Bapak, saya biasa menyebutnya Pak Warek, karena kami sama-sama di Kementerian Agama.
hanya beda institusi, beliau di Universitas Islam Negeri, kami di Kanwil Kementerian Agama. Bapak Dr. Kiai Haji Andi Aderus, LCMA. Yang saya hormati pula Ibu Direktris PT An-Nur Ma'arif, kemudian perwakilan dari pengurus pimpinan travel Bapak Rahmat Salim, dan segenap alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda yang bergabung dalam jemaah haji PT An-Nur Ma'arif yang insya Allah akan diberangkatkan pada besok hari, secara bersamaan dengan mencatat satu pesawat penerbangan. Sebelumnya permohonan maaf kami sampaikan terlebih dahulu dari pimpinan kami karena kebetulan mendadak ada penugasan ke daerah Bantaeng yang juga masih dalam lingkup penyelenggaraan haji. Ada tugas untuk melakukan semacam diseminasi, sosialisasi terhadap pengawasan dan pengelolaan keuangan haji. Sedikit informasi kami sampaikan bahwa keuangan haji atau pengelolaan keuangan haji itu tidak diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Mungkin yang dulu Bapak Ibu banyak tahu, ada yang mengetahui bahwa Kementerian Agama yang mengelola keuangan haji. Tapi sejak adanya undang-undang baru di tahun 2014, keuangan haji itu bukan dikelola lagi oleh Kementerian Agama, tapi badan yang dibentuk langsung oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, namanya Badan Pengelola Keuangan Haji. Itu Bapak Ibu sekalian sedikit informasi. Kemudian apa yang ingin kami sampaikan bahwa pilihan Bapak Ibu terhadap An-Nur, kami menganggap itu adalah pilihan yang sangat tepat. Karena Bapak Ibu sekalian, kami perlu informasikan juga, tadi Pak CEO Pak Kiai Bunyamin menyampaikan bahwa jumlah travel yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Banyak sekali. Jumlah pastinya yang bisa kami sampaikan itu sebanyak 2.718 travel umrah atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah ini sangat banyak Bapak Ibu. Tapi yang aktif memberikan pelayanan, aktif memberikan jemaah itu tidak semuanya. Mungkin sekitar 50 atau 60% saja yang betul-betul aktif secara rutin memberangkatkan jemaah umrah berangkat ke Tanah Suci. Nah, dari jumlah yang aktif itu banyak juga travel yang kalau saya mengatakan itu kurang amanah. Apa maksudnya kurang amanah? Karena travel itu kan diberi tanggung jawab untuk memberangkatkan jemaah umrah. Dalam undang-undang, jadi saya banyak bercerita atau berbicara masalah regulasi. Kementerian Agama itu posisinya sebagai regulator atau yang membuat kebijakan dan juga selaku pengawasan, memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah umrah. Walaupun di undang-undang disebutkan bahwa yang bisa menyelenggarakan atau memberangkatkan jemaah umrah itu adalah PPIU atau travel yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah, tapi juga pemerintah dapat memberangkatkan jemaah umrah. Hanya saja ada tambahan klausul yang lain menyebutkan bahwa pemerintah nantinya bisa memberangkatkan jemaah umrah kalau ada keadaan emergensi atau keadaan darurat. Ya mungkin keadaan darurat yang dimaksud mungkin apabila travel sudah tidak mampu memberangkatkan, barulah pemerintah turun tangan untuk memberangkatkan jemaah umrah. Nah, sampai sekarang yang memberangkatkan jemaah umrah adalah travel yang mempunyai izin dari Kementerian Agama. Itu tadi saya sampaikan, dari sekian banyak travel hanya sebagian yang bisa memberangkatkan, aktif memberangkatkan jemaah umrah, dan hanya sebagian lagi yang yang betul-betul amanah bisa memberangkatkan jemaah umrah, memberikan pelayanan sesuai dengan kontrak layanan yang telah disepakati antara jemaah dengan travelnya.
Karena banyak Bapak Ibu kalau kita lihat di media-media, di internet, Instagram, banyak laporan seperti tadi yang sampaikan. Ada jemaah kita sekarang yang di Arab Saudi itu tertahan, tidak mendapatkan pelayanan karena belum dibayar hotelnya, konsumsinya belum dibayarkan, sehingga jemaah itu terlantar selama proses perjalanan ibadahnya. Kan kasihan. Nah, di sini pemerintah juga akan melakukan pengawasan, akan melakukan evaluasi terhadap travel-travel yang melakukan pelanggaran tersebut. Kalau misalnya memang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran dan mencukupi akan diberikan sanksi. Tentu saja akan diberikan sanksi mulai dari teguran sampai pencabutan izinnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga perlu saya sampaikan karena ini menjadi bagian dari kami untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa dalam penyelenggaraan umrah ada dikenal istilah 5 pasti umrah. 5 pasti umrah. 5 pasti umrah yang pertama adalah pastikan travel yang berizin resmi dari Kementerian Agama. Berizin resmi. Karena kalau travelnya tidak berizin, otomatis Kementerian Agama, pemerintah tidak bisa melakukan pengawasan terhadap travel tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu memilih travel yang berizin resmi, bisa dipastikan ada keterlibatan pemerintah dalam proses penyelenggaraan ibadah umrah yang Bapak Ibu semua laksanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu pastikan jadwal penerbangannya atau tiketnya. Sudah ada enggak tiketnya? Kapan terbangnya? Jangan sampai nanti dekat-dekat mau berangkat yang sesuai dengan jadwal yang direncanakan tapi tiketnya belum ada. Nah, itu juga Bapak Ibu perlu sampaikan, perlu ingatkan. Pastikan travelnya sudah menyediakan tiket untuk pemberangkatan. Yang ketiga itu pastikan harganya dan paket layanannya. Nah, jangan mudah tergiur sama harga-harga yang murah. Banyak sekali kasus-kasus yang mungkin dulu sudah pernah kita dengar sama-sama, kasusnya Abu Tur yang di Makassar karena menawarkan harga yang sangat murah, bahkan harga yang kita anggap tidak rasional, sehingga jemaah itu banyak yang dirugikan, akhirnya tidak bisa diberangkatkan. Travelnya mendapatkan masalah, akhirnya tidak bisa memberangkatkan jemaah. Akhirnya kan jemaah juga yang dirugikan. Ada first travel ya, bukan fast travel. Saya juga ada kaget tadi waktu ternyata salah satu anak perusahaan dari An-Nur ini ada namanya fast travel. Saya agak ragu-ragu, fast travel atau first travel. Ternyata fast travel, berarti bukan first travel dulu yang sempat bermasalah. Jadi itu pastikan harganya adalah harga yang rasional. Kalau Star Makassar, sepengetahuan saya harga yang rasional adalah harga sekitar 26 juta. Kalau ada travel yang menawarkan harga di bawah 26 juta, patutlah kita waspada. Hati-hati Ki. Pastikan dulu semuanya apakah memang bisa menyelenggarakan. Jangan sampai kita sudah memilih travel karena tergiur harga yang murah, akhirnya nanti kita yang rugi. Belakangan tidak bisa diberangkatkan, tidak bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal. Itu yang ketiga. Yang keempat selanjutnya pastikan apalagi hotelnya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa hotel untuk jemaah kita yang akan berangkat ini sudah dipastikan, walaupun memang ada klasifikasinya. Ada di dekat yang mungkin yang sangat dekat dengan hotel, ada dengan Masjidil Haram, hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5, mungkin juga ada yang agak jauh sedikit. Nah, itu sesuai dengan harga referensinya. Kemudian yang terakhir, pastikan visanya ada. Nah, ini penting. Karena visa itu semacam surat izin tak bisa masuk ke Arab Saudi. Khususnya lagi kalau kita mau melaksanakan umrah, visanya adalah visa umrah. Nah, itu juga harus dipastikan. Jangan visa yang lainnya. Karena ada juga Bapak Ibu, banyak ada juga travel ternyata memberikan visa kepada jemaah umrahnya itu bukan visa umrah. Apakah itu visa perjalanan biasa, visa pekerja, atau visa pelajar. Nah, itu harus kita hati-hati. Di haji juga begitu kemarin. Banyak kita lihat
jemaah yang berangkat menunaikan ibadah haji yang tidak menggunakan visa resmi atau visa haji resmi yang dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi. Akhirnya pada saat memasuki puncak haji mereka tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, ini bagian dari informasi-informasi yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian supaya Bapak Ibu mengetahui sebenarnya batasan-batasan apa atau kebijakan-kebijakan apa yang harus kita pahami untuk pelaksanaan ibadah umrah. Sekarang Arab Saudi itu sangat memudahkan Bapak Ibu untuk pengeluaran visa. Dulu visa itu dikeluarkan istilahnya B2B atau business to business, dari pihak swasta, pihak penyedia di sana kepada pihak penyelenggara yang ada di negara pengirim atau travel-travel yang ada di Indonesia misalnya. Tapi sekarang Arab Saudi sudah mulai mengembangkan karena visi haji dan umrah kerajaan Arab Saudi tahun 2030 itu bagaimana bisa meningkatkan jumlah jemaah haji maupun jemaah umrah itu bisa masuk ke Arab Saudi. Target mereka itu dalam setahun di tahun 2030 ke depan sudah bisa menerima jemaah umrah itu sebanyak 30 juta setiap tahun. Kalau tahun ini dan beberapa tahun belakangan ini mungkin sekitar 15 jutaan lah dalam setahun jemaah umrah yang masuk ke Arab Saudi. Kalau haji itu mereka menargetkan bisa sampai 5 juta jemaah haji bisa masuk ke Arab Saudi pada musim haji. Walaupun untuk sekarang ini sekitar 2,5 juta jemaah haji. Mereka mentargetkan itu 2 kali lipat dari keadaan yang sekarang. Nah, mereka sehingga banyak kemudahan-kemudahan yang pemerintah kerajaan Arab Saudi berikan kepada calon-calon jemaah umrah. Tadi visa umrah itu sudah bisa sekarang terbit melalui permohonan orang per orang lewat aplikasi. Jadi kalau kita misalnya ada orang yang berniat umrah bisa mengakses aplikasi Nusuk namanya, dengan memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang tercantum di aplikasi itu, dia bisa mendapatkan visa untuk berangkat ke Arab Saudi. Bisa berangkat sendiri-sendiri, nanti cari tiket pesawat sendiri, cari hotel sendiri ketika visanya sudah ada. Namun Bapak Ibu, sekali lagi kami menyampaikan bahwa sesuai dengan aturan yang sekarang ini kita pedomani dan kita laksanakan, yang berhak dan boleh memberangkatkan umrah hanyalah travel. Makanya kami sangat berharap, Kementerian Agama itu sangat berharap tidak ada jemaah, tidak ada masyarakat yang berangkat secara mandiri, karena potensi permasalahannya itu sangat besar. Pemerintah tidak bisa melakukan pengawasan dan perlindungan kepada jemaah atau orang per orang masyarakat yang berangkat menjalankan ibadah umrah secara mandiri. Karena itu tidak terdata, tidak terdeteksi di sistem kita di Kementerian Agama. Beda halnya kalau travel memberangkatkan umrah, An-Nur memberangkatkan umrah 318 ya, 320 orang itu melaporkan kepada Kementerian Agama, sehingga kita itu mengetahui siapa-siapa yang berangkat ke sana, sehingga ada pengawasan, ada perlindungan ketika nantinya ada permasalahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami juga perlu menyampaikan bahwa untuk kondisi sekarang di Arab Saudi itu musim panas. Suhunya itu kalau kita di Indonesia rata-rata 32 sampai 35 derajat, di Arab Saudi itu suhu udaranya itu bisa mencapai 45 derajat. Kita bisa bayangkan panasnya. Nah, sementara ibadah yang mau kita laksanakan ini adalah ibadah, bukan hanya ibadah spiritual saja, juga ibadah fisik. Jadi diperlukan fisik yang kuat, fisik yang prima. Nah, faktor cuaca ini sangat mendukung, sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah tak semua. Makanya saya menyampaikan Bapak Ibu, perhatikan kondisi tubuhnya ketika akan melaksanakan ibadah, jangan terlalu memaksakan. Ketika kondisi fisik misalnya kurang sehat, terlalu memaksakan diri, selalu mau bolak-balik ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah. Travel juga harus memperhatikan itu, dan juga menyediakan tenaga-tenaga kesehatan. Ada ya tenaga kesehatannya. Nah itu. Ini karena travel An-Nur saya pahami bahwa travel yang sangat profesional, semua hal-hal seperti itu sudah diantisipasi.
Kita beri aplaus dulu kepada An-Nur. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kami ingin menitipkan, menyampaikan bahwa selama di Tanah Suci, selama Bapak Ibu sekalian berkunjung ke dua kota suci, Makkah dan Madinah, selama melaksanakan ibadah kami titipkan doa. Bapak Ibu mohon bisa mendoakan, terutama pastinya diri kita sendiri. Doakan yang terbaik untuk diri kita, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita. Kami juga menitipkan doakan kepada pemimpin-pemimpin kita, pemimpin bangsa kita yang sekarang maupun yang akan datang, supaya bisa tetap amanah memimpin bangsa, memimpin negara kita, sehingga bisa amanah memberikan keadilan, kesejahteraan kepada bangsa kita. Doakan bangsa kita, karena dalam beberapa waktu yang akan datang akan menjelang masa pilkada. Nah, ini perlu juga supaya bisa berjalan dengan aman, tentram, tanpa ada gejolak-gejolak yang bisa mencederai, merugikan kita semua. Itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, karena tadi dari PT An-Nur menitipkan untuk melepas jemaah An-Nur untuk berangkat umrah, maka dengan sama-sama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kami melepas jemaah umrah PT An-Nur Ma'arif Group untuk melaksanakan ibadah umrah pada tanggal 15 September tahun 2024. Sekian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Haji Afif untuk kiranya tidak meninggalkan tempat, dikarenakan selanjutnya kita akan melangsungkan prosesi penyerahan bendera merah putih. Untuk itu kami mohon kesediaannya kepada keluarga besar atau yang mewakili, kepada Ustadz Haji Rahmat Salim, kiranya bisa bergabung ke atas panggung. Pilihan terbaik untuk menuju Baitullah, kami An-Nur Travel siap melayani Anda. Ibadah berkesan khusyuk di jalan cahaya, insya Allah berkah untuk kita semua. An-Nur Travel pilihan tepat, bukan pilihan neka. Keberangkatan dijamin aman dan syariah. Ibadah umroh haji pada jalan cahaya, kami An-Nur Travel setia untuk Anda. An-Nur Travel kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia, melayani tamu Allah di jalan cahaya, aman syariah menuju Baitullah. Kami siap melayani amanah perjalanan suci Anda, melayani tamu Allah menuju Baitullah, dengan setia ikhlas lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin seluruh jamaah yang kami muliakan, selanjutnya sebagai bentuk permohonan keberkahan kita seluruh rangkaian acara kita di kesempatan sore dan barok hari ini, dengan izin kerendahan hati meminta keberkahan doa, memimpin doa di kesempatan hari ini, mohon izin kepada Alina Tomalabita Al-Mukarram Dr. Haji Andi Adarus LC EMA di kesempatan sore hari ini, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wabadu. Pertama-tama, saya sangat senang untuk selalu hadir dalam pelepasan jamaah haji maupun jamaah umrah, terutama jamaah PT An-Nur Al-Ma'arif,
jamaah adinda saya Haji Bunyamin Hafid. Karena saya tahu para jamaah adalah duyufur rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di samping nanti kita berdoa bersama, secara pribadi juga saya menitip kepada seluruh jamaah yang sebagai duyufur rahman, tolong doakan kami. Doakan saya, doakan adinda saya, Pak Hafid, doakan adinda saya, Haji Bunyamin untuk senantiasa sukses. Yang kedua, dalam perjalanan dan di mana saja, yang paling penting itu kita membangun ma'iyatullah, membangun kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kita senantiasa berdoa sebagai salah satu bentuk kita senantiasa menganggap bahwa diri kita butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa doa yang nanti Bapak dan Ibu juga bisa berdoa sendiri selain kita berdoa pelepasan. Pertama adalah setiap kali ingin menaiki kendaraan, ketika menginjakkan kaki di mobil, di pesawat dan sebagainya, kita berdoa sebagaimana doa yang diwariskan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ketika mau datang banjir tsunami, orang-orang yang beriman berlarian mau naik ke atas perahu. Tapi ditegur oleh Nabi Nuh alaihi salam. Wa qala rkabu fiha bismillahim majariha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Wahai umatku, jangan langsung berlarian naik ke atas perahu, tapi bangunlah ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, dengan membaca bismillahim majariha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Dengan nama Tuhan yang menyebabkan perahu ini bergerak dan berhenti, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Banjir tsunami datang, tetapi tidak berdampak pada perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Bapak dan Ibu nanti ketika mau naik pesawat, menginjakkan kaki di pintu pesawat, jangan lupa berdoa dengan doa yang diwariskan Nabi Nuh. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Kalau sudah duduk di pesawat, sudah kita tenang di pesawat, baru kita membaca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi kalau sudah duduk, itu yang dibaca. Lalu supaya keluarga-keluarga kita terpelihara, harta benda kita terpelihara ketika kita berangkat, kita selalu minta kepada Allah untuk menjadi pelindung. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal walad wal mal. Engkau ya Allah adalah yang mendampingi kami dalam perjalanan, dan Engkau sebagai pengganti kami dalam melindungi keluarga kami, anak kami, dan harta benda kami. Baik Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimi wa azimi sultani. Antal gani wa nahnul fuqara'u ilaik. Wa antal qawi wa nahnu du'afa'u ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abdani wa shifaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa tu'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal walad.
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asturna fawqal ardi wa tahtal ardi wa yawmal ardi alaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sempurnakan ibadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.